Kalimat ini sering kita dengar, mungkin saat seseorang sedang marah atau kesal, kamu itu nggak punya otak. Tapi apa sih sebenarnya makna di balik kalimat ini? Apakah benar kita tidak berpikir sebelum bertindak, atau justru kalimat ini menunjukkan sesuatu yang lebih dalam? Secara harfiah, kalimat ini terdengar seperti mempertanyakan keberadaan otak seseorang, padahal semua manusia punya otak. Jadi, kenapa ungkapan ini sering digunakan? Biasanya kata-kata ini muncul karena seseorang merasa kesal atas tindakan orang lain yang dianggap tidak masuk akal atau tidak sesuai harapan. Kata-kata seperti ini sebenarnya bukan sekadar kritik. Kalimat ini lebih sering dipakai untuk melampiaskan frustrasi tanpa memikirkan dampaknya. Padahal saat kita mengucapkan ini, yang kita lakukan justru adalah menyerang orang lain secara emosional. Kata-kata itu punya kekuatan besar. Saat seseorang mendengar kalimat seperti kamu nggak punya otak, mereka mungkin merasa rendah diri, terhina, atau bahkan kehilangan semangat. Alih-alih memperbaiki situasi, kata-kata seperti ini justru bisa memperburuk hubungan dan menyakiti perasaan. Bayangkan kalau kita ada di posisi mereka. Bagaimana rasanya kalau orang lain merendahkan kita hanya karena satu kesalahan kecil? Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Daripada mengatakan hal yang menyakitkan, cobalah untuk bertanya atau memberi masukan dengan cara yang lebih baik. Misalnya, kenapa kamu melakukan itu? Menurutmu, apakah ini keputusan yang tepat? Apa yang kamu pikirkan waktu itu? Dengan cara ini, kita bisa membantu orang lain memahami kesalahan mereka tanpa harus menjatuhkan harga diri mereka. Jadi sebelum kita melontarkan kalimat seperti kamu itu nggak punya otak ya, ingatlah untuk berhenti sejenak dan berpikir. Apakah kalimat itu akan memperbaiki masalah? Karena kata-kata yang baik bisa membangun, sementara kata-kata yang kasar bisa menghancurkan. Gunakan otakmu bukan hanya untuk berpikir, tapi juga untuk berbicara.